Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat siang semuanya. Saya Maulia Natasha Kantomo dengan NIM akhir 081 di sini sebagai moderator memimpin presentasi dari kelompok 10 yang mempresentasikan tentang teori behaviorisme oleh John B. Watson. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Next. Ini wabarakatuh. kan, dia aku gini, Nat. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar tentang menurut J.B. Watson. Belajar adalah suatu aktivitas yang berasal dari internal atau dari lingkungan sekitar yang bisa menjadi sebuah pengalaman yang dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik dalam aspek pengetahuan dan sikap. Teori belajar adalah pendeskripsian metode belajar manusia sehingga kita bisa mempelajari proses yang kompleks dari belajar. Ada tiga pandangan uh, ada tiga pandangan utama dalam teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Next. Tokoh J.B. Watson. John B. Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Granville, South Carolina. J.B. Watson meninggal pada tanggal 25 September 1958 di New York City. John Broadus Watson adalah seorang psikolog perintis yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan aliran behaviorisme. J.B. Watson dikenal sebagai salah satu pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat, sehingga ia dikenal sebagai seseorang behaviorisme murni. Next. Teori behaviorisme menurut J.B. Watson. Teori behaviorisme menurut John B. Watson yang menerapkan prinsip penguatan stimulus respon di mana pengetahuan akan terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Watson ada tingkah laku yang bersifat positif. Laku yang dapat diamati diukur. Bagian teori behaviorisme yang terpenting antara satu stimulus and response teori yaitu teori penyebab yang menghasilkan dan reaksi yang biasa disebut dengan gerakan spontan dan nama lainnya menoleh ketika disentuh. Dua, pengamatan dan kesan, sensation and perception, yaitu teori tentang observasi dan kesan kita terhadap suatu hal setelah mengamatinya.
Dan yang ketiga adalah perasaan adalah tingkah laku efektif, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang bisa diamati oleh manusia adalah aksi emosional. Next. Kekurangan teori John B. Watson. Satu, teori ini mengabaikan peran pikiran sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dan kurang efektif dalam menjelaskan berbagai jenis pembelajaran, serta lebih fokus pada perilaku yang terlihat. Dua, teori ini juga tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak dapat menggambarkan situasi belajar yang kompleks. Teori ini kurang memperhatikan aspek pikiran dan cenderung peserta untuk berpikir secara linear, konvergen, kurang efektif, dan tidak produktif. Kelebihan John B. Watson. Satu, berguna untuk membangun keterampilan yang memerlukan latihan dan kebiasaan, seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Dua, cocok untuk melatih anak-anak yang membutuhkan bimbingan bahasa. Tiga, pengendalian dapat dilakukan dengan menggantikan stimulus alami dengan stimulus yang sesuai untuk memperoleh respon yang diinginkan, tanpa disadari oleh individu bahwa ia sedang dikendalikan. Empat, membangun konsentrasi pikiran juga merupakan bagian dari teori ini, yang mencakup penerapan penguatan dan hukuman bila diperlukan. Lima, materi yang disampaikan sangat terperinci. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan teori Watson dalam pendidikan. Yang pertama ada pendekatan berbasis perilaku. Watson menekankan betapa pentingnya melihat perilaku yang dapat diukur dan sebagai contoh evaluasi diukur, seperti partisipasi kelas, pekerjaan rumah, dan nilai ujian. Lalu yang kedua ada penguatan positif negatif. Penguatan positif dan negatif menurut teori Watson, penguatan itu dapat mengubah perilaku seseorang. Contoh penguatan positif adalah memberikan penghargaan kepada siswa yang mengalami kemajuan atau konsisten dalam studinya. Lalu yang ketiga ada belajar melalui pengondisian. Watson memperkenalkan perilaku manusia dapat dikondisikan. Contohnya adalah metode pengajaran yang menggunakan pengulangan dan latihan berulang-ulang untuk membantu siswa menunjukkan respons yang diinginkan terhadap materi pelajaran. Lalu yang keempat ada pengajaran terstruktur. Pengajaran terstruktur ini mencakup penggunaan respons. Contohnya adalah menggunakan rencana pembelajaran yang rinci dan alat bantu visual yang membantu siswa memahami penerapan teori ini lebih berfokus pada perilaku siswa tertentu. Jenis penilaian ini dapat mencakup kuis, ujian standar, atau proyek yang memberikan data objektif tentang kemajuan siswa. Yang keenam ada menggunakan penilaian berbasis, kok sama? Yang keenam itu lingkungan terstruktur. Lupa belum direvisi. Watson percaya perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendidikan, ini berarti membuat lingkungan kelas yang mendorong pembelajaran yang tertib dan menyenangkan. Yang ketujuh itu ada pembelajaran aktif. Teori Watson mengatakan bahwa siswa harus terlibat secara aktif atau lebih tepatnya siswa yang memegang peran lebih banyak dan guru hanya sebagai pengarah dalam proses belajar. Next. Yang
Moderator, saya kembalikan ke Untuk selanjutnya dibuka tanya jawab. Biasanya cuma dibatasi tertentu. Kok beneran pertanyaannya dicatat gak? Jawabannya Yoyo. Dan siji huruf telu papat itu present. Pas jadi moderator ya saya tak pilih itu. Pertanyaan ini mungkin yang di sini. Untuk Rizka, silakan bertanya. Baik, Dari suara gimana? dalam penerapan teori Watson tadi, pada poin kedua disebutkan bahwa terdapat penguatan positif dan negatif. Itu bagaimana contoh dari penguatan negatif itu? Karena tadi bagian tersebut tidak dijelaskan. Baik, untuk pertanyaannya kami akan tampung dulu ya. Untuk berikutnya, eh, Mita Salsabila. Baik, berdasarkan teori stimulus respon J.B. Watson, bagaimana proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam jangka panjang? Baik, pertanyaannya akan kami tampung. Untuk pertanyaan terakhir yaitu Siti Intan, silahkan. Perkenalkan nama saya Siti Intan Sari dengan NIM 091. Di sini saya ingin bertanya, mengapa teori Watson itu tidak dapat menjelaskan variasi tingkat emosi siswa? Terus bagaimana dampak pengabaian emosi terhadap hasil belajar dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Untuk yang lainnya mohon maaf karena kita batasi cuma untuk 3 pertanyaan. Kami akan diskusikan terlebih dahulu untuk pertanyaannya.
Baik, sebelumnya di sini saya ada lihat tadi Rizka bertanya bagaimanakah contoh dari penguatan negatori Watson. Contoh memberikan tugas tambahan atau hukuman. Misalnya menulis ulang materi pelajaran kepada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Siswa yang merasa tidak suka dengan hukuman ini karena membuat mereka merasa terbebani, suatu hari siswa ini mulai mengerjakan tugas rumah dengan lebih giat setiap kali diberikan. Karena dia mengetahui bahwa jika dia menyelesaikan tugas tepat waktu, dia tidak akan mendapatkan hukuman atau tugas tambahan. Eh, untuk Priska, apakah ada sanggahan atau feedback? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mita Salsabila. Berdasarkan teori stimulus respon, bagaimana proses ini mempengaruhi perilaku seseorang dalam jangka panjang? Teori stimulus respon ini merupakan dasar dalam psikologis behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku seseorang terbentuk sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Dalam jangka panjang, proses ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang melalui mekanisme berikut ini. Yang pertama yaitu pembentukan kebiasaan, yang kedua penguatan, yang ketiga pemberian hukuman, dan keempat asosiasi stimulus. Dalam jangka panjang, bentuk positifnya yaitu dapat digunakan untuk membentuk perilaku adaptif dan produktif seperti disiplin kerja, belajar, dan kebiasaan hidup sehat. Untuk negatifnya yaitu digunakan secara berlebihan atau tidak konsisten. Hal ini dapat memicu stres, kecemasan, atau penghindaran terhadap situasi tertentu. Apakah ada sanggahan untuk Mita Salsabila? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Intan. Mengapa teori Watson tidak dapat menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan bagaimana pengabaian emosi pelajar dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran atau proses mental. Watson modal pelajari melalui asosiasi dengan rangsangan tertentu. Namun teori ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan variasi tingkat emosi siswa karena emosi sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang kompleks seperti pengalaman pribadi, keadaan fisik, dan konteks sosial yang tidak selalu terlihat melalui perilaku eksternal saja. Dampak pengabaian emosi terhadap belajar dan keterlibatan belajar yang terhambat. Emosi mempengaruhi motivasi dan perhatian siswa dalam belajar. 2. Keterlibatan yang rendah. Ketika emosi siswa diabaikan, mereka mungkin merasa tidak diperhatikan atau tidak dihargai. Secara keseluruhan, pendekatan yang mengabaikan emosi siswa dapat merugikan proses pembelajaran, karena emosi sangat erat kaitannya dengan motivasi dan keterlibatan. Ada sanggahan? Cukup, terima kasih. Baik, untuk ketiga pertanyaannya sudah terjawab. Kami dari kelompok 10 mengakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya. Sekian dari saya sebagai moderator. Akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.